Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid. Saya dari Perbankan Syariah 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi khas, bentuk-bentuk lafaz khas, macam-macam khas, ciri-ciri lafaz khas, dan dalalah khas. Baiklah, sebelumnya tak lupa syukur alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam. Dalam penyusunan makalah ini saya sadar bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Maka dari itu saya mengharapkan kritikan positif sehingga bisa memperbaiki seperlunya. Akhirnya saya tetap berharap semoga makalah ini menjadi butir-butir amalan saya dan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi seluruh pembaca. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, bab pertama, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Usul fikih merupakan ilmu yang sangat urgen dalam istinbat hukum Islam. Ada beberapa metode dalam istinbat hukum dan kaidah-kaidahnya untuk memahami sumber pokok dasar Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Salah satu metode istinbat tersebut dapat ditilik dari segi bahasanya. Menurut usuliyun, dari segi makna terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama tentang peletakan suatu lafal pada suatu makna. Bagian kedua tentang penggunaan lafal pada suatu makna. Bagian ketiga tentang dalalah lafal terhadap suatu makna. Bagian keempat tentang tata cara dalalah lafal pada suatu makna. Pada keempat kali ini, pemakalah akan menguraikan bab pada bagian yang pertama, yaitu tentang peletakan suatu lafal pada suatu makna. Berdasarkan peletakan suatu lafal pada suatu makna terbagi menjadi dua, yaitu am dan khas. Oleh karena itu, melalui makalah yang singkat ini akan dapat pembahasan khas dalam istinbat hukum Islam sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang akan menjelaskan makna-makna lafal setiap hukum dalam suatu nas. Terus yang B, rumusan masalah. Yang pertama, jelaskan definisi khas. Terus yang kedua, jelaskan bentuk-bentuk lafaz khas. Yang ketiga, macam-macam khas. Yang keempat, jelaskan ciri-ciri lafaz khas. Yang kelima, jelaskan dalalah khas. Yang C, tujuan masalah. Mengetahui apa itu definisi khas. Terus yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk lafaz khas. Terus yang ketiga, mengetahui macam-macam khas. Yang keempat, memahami ciri-ciri lafaz khas. Terus yang terakhir, memahami dalalah khas. Baiklah, lanjut bab kedua. Di sini ada pembahasan. Yang pertama, definisi khas. Khas merupakan lawan kata dari am, yakni lafaz yang diungkapkan untuk menunjukkan satuan maknawi tertentu. Kata khas berasal dari kata khasha, yang berarti mengkhususkan dan menentukan. Khas berarti sesuatu yang khusus dan tertentu peruntukannya. Dalam bahasa Indonesia, kata ini telah masuk dalam bahasa yang diserap, misal khas Jawa, tarian khas Bali, dan lain sebagainya. Demikian pula kata khusus. Menurut Abdul Wahab Khalaf, lafaz khas ialah lafaz yang dibuat untuk menunjukkan suatu satuan tertentu, berupa orang seperti Muhammad, atau satu jenis seperti laki-laki, atau beberapa satuan yang bermacam-macam dan terbatas seperti 13, 100, kaum, golongan, jamaah, kelompok, dan lafal lain yang menunjukkan jumlah satuan atau tidak menunjukkan cakupan kepada seluruh satuannya. Yang A, menurut Mana Al-Khathan, lafaz khas adalah lafaz yang merupakan kebaikan dari lafaz am, yaitu yang tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Terus yang B, menurut Mustafa Said Al-Khin, lafaz khas adalah setiap lafaz yang digunakan untuk
menunjukkan makna satu atas beberapa satuan yang diketahui. Yang C, sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, lafaz khas adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan satu orang tertentu. Yang kedua, bentuk-bentuk khas. Adapun bentuk-bentuk khas yaitu yang pertama, berbentuk mutlak, yaitu lafaz khas yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Contohnya, hukum zakat fitrah adalah satu so. Terus yang kedua, berbentuk khas atau biasa disebut muqayyad, lafaz khas yang ditentukan dengan sesuatu. Contohnya, masalah bersuci. Terus yang ketiga, berbentuk AMR, yaitu kata yang mengandung arti amar atau berbentuk khabar dan hukumnya wajib. Contohnya, wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau bisa disebut menunggu 3 kali quru. Terus yang keempat, berbentuk nahi, yaitu mengandung arti larangan dan hukumnya haram. 3. Macam-macam mukhasis, dalil yang mengkhususkan. Mukhasis ada 2 macam. Pertama, mukhasis yang bersambung. Kedua, mukhasis yang terpisah. Mukhasis mutasil atau bisa disebut bersambung adalah apabila makna satu dalilnya mengkhususkan berhubungan erat atau bergantung pada kalimat sebelumnya. Sebagai contoh, misalnya, seorang berkata dia sendiri tidak menjaga kebersihan. Perkataan tersebut tidak akan ada bila tidak didahului kalimat sebelumnya. Ada beberapa macam mukhasis mutasil, antara lain adalah pengecualian, al-istisna. Contoh, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Quran surah Al-Ashr ayat 2-3. Jadi yang dikhususkan pada ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Pengkhususan pada ayat tersebut adalah dengan jalan pengecualian, yakni dengan memahami huruf istisna. Terus ada syarat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami itu menghendaki islah. Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat tersebut dikatakan lebih berhak kembali kepada istrinya, maksudnya dalam masa iddah, tetapi dengan syarat bila kembalinya itu dengan maksud istilah. Terus ada istilah, contoh firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 42. Dan barang siapa membunuh orang mukmin karena tersalah, atau hendaklah ia memerdekakan seseorang hamba. Quran surah An-Nisa ayat 42. Sifat yang mengkhususkan dalam ayat tersebut adalah sifat mukmin, yakni yang diremehkan itu dikhususkan pada hamba yang mukmin. Terus ada kesudahan, contoh firman Allah, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Lafaz di ayat tersebut mengkhususkan bahwa boleh didekati adalah apabila telah suci bagian ganti keseluruhannya. Contoh firman Allah, mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Al-Imran ayat 97. Dan sesudahnya pada ayat tersebut mengkhususkan hukuman sebelumnya, arti sebagai orang yang mampu mengganti keumuman wajib manusia untuk haji. Mukhasis munfasil adalah dalil umum atau makna dalil yang sama dengan dalil atau makna dalil yang mengkhususkannya. Masing-masing berdiri sendiri, yakni tidak berkumpul tetapi terpisah. Ada beberapa macam mukhasis munfasil. Kitab ditakhsiskan dengan kitab. Maksudnya, dalil umum dan yang mengkhususkannya dalam beberapa dalam kitab Al-Quran. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Quran surah At-Talaq ayat 4.
Kitab ditaksis dengan sunnah. Contoh firman Allah. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki yang sama dengan 2 bagian anak perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Ayat tersebut bersifat umum, yakni mencakup anak yang kafir. Kemudian datang hadis yang mengkhususkannya berbunyi, tidak boleh mewarisi seorang muslim pada seorang kafir, dan tidak boleh juga kafir pada muslim. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sunnah ditakhis dengan kitab. Contoh hadis Nabi, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu bila kamu masih berhadas hingga berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang bersih. Quran Surah An-Nisa ayat 42. Sunnah ditakhis dengan sunnah. Contoh hadis Nabi, tanaman yang dengan siraman hujan atau zakatnya adalah 10%. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut ditakhis dengan hadis yang berbunyi, tidak wajib zakat atau produk tanaman yang kurang 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mentakhis dan qiyas. Contoh hadis Nabi, menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu halal dilanggar kehormatannya dan boleh dihukum. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut ialah umum, yakni siapa saja yang menunda-nunda pembayaran hutang padahal ia mampu untuk membayar, termasuk ibu ataupun bapak. Kemudian dikhususkan, yakni bukan termasuk ibu dan bapak, dengan jalan mengkias firman Allah yang berbunyi, janganlah kamu berkata terhadap kedua ibu dan bapakmu. Al-Isra ayat 23. Tidak boleh memukul, melanggar kehormatan kedua orang tua adalah hasil kias dari pelanggaran mencakup terhadapnya, karena memukul atau melanggar kehormatan lebih tinggi kadar menyakitkannya daripada mengucap Terus yang keempat, ciri-ciri lafaz khas. Suatu lafaz khas dikategorikan kepada khas bila lafaz tersebut diungkapkan pada bentuk atau karakteristik berikut ini. Yang pertama, diungkapkan dengan menyebutkan jumlah atau bilangan dalam satu kalimat. Terus yang kedua, menyebutkan jenis, golongan atau nama suatu atau nama seorang. Terus yang ketiga, sesuatu lafal yang diberi batasan dengan sifat atau idofah. Dari ketiga ciri atau karakteristik di atas dapat dipahami bahwa lafaz khas menunjukkan makna tertentu dan spesifik yang cakupannya terbatas pada satu objek atau satu satuan yang menggambarkan jumlah, jenis, dan macam dari sesuatu. Jika dalam disebutkan ditemukan lafaz seperti karakteristik di atas, maka golongan pada al-khas. Mengenai macam-macam lafaz khas sesuai dengan keadaan dan sihat yang dipergunakan untuk mengungkapkan, ada kalanya lafaz yang khusus mengambil bentuk sebagai lafaz yang mutlak, dan ada kalanya pula datang dalam bentuk muqayyad. Terkadang ia datang dalam bentuk perintah, terkadang ia pula datang dalam kalimat larangan. Terus yang terakhir, dalalah khas. Dalalah khas menunjuk kepada dalalah qat'iyah terhadap makna khusus yang dimaksud, dan hukum yang ditunjukkannya adalah qat'iyah, bukan jani, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain. Misalnya firman Allah, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Al-Baqarah 196. Baiklah, dari uraian yang telah saya sampaikan sebelumnya di makalah ini, dapat saya simpulkan bahwa
Khas merupakan lawan kata dari am, yakni lafaz yang diungkapkan untuk menunjukkan satuan maknawi tertentu yang berbentuk mutlak, terus berbentuk khas, berbentuk AMR, maupun berbentuk nahi. Sekian penjelasan dari beberapa mengenai khas. Saya Abdul Wahid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.